Assalamualaikum. Halo teman, gimana nih kabarnya? Baik-baik aja kan? Perkenalin, aku di sini Mega, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus, Prodi Farmasi. Jadi aku di sini itu mau memberikan edukasi kepada teman-teman tentang apa itu Beyond Use Date, apa itu expired date, dan gimana sih cara kita untuk menyimpan obat dengan cara yang baik dan benar. Harapannya tuh agar kedepannya obat dapat bertahan dengan lama sesuai tanggal Beyond Use Date dan expired date yang udah ditetapkan kayak gitu. Semoga dengan adanya video edukasi ini membantu teman-teman agar lebih aware lagi terhadap perbedaan antara beyond use date dan expired date, apalagi tentang penyimpanan obat yang baik dan benar itu kayak gimana. Nah, nggak usah tunggu-tunggu lama lagi, kita simak video berikut yang saya ambil dari beberapa panduan di salah satu universitas lain. Hai teman-teman, saat ini saya akan membahas tentang batas waktu penggunaan obat, yaitu beyond use date. Sebenarnya ada beberapa macam bentuk batas waktu penggunaan obat, seperti expired date, BUD, batch before, dan lain-lain. Namun saat ini kita fokus membahas BUD ya. Tapi tunggu dulu. Sebelum membahas BUD, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang expired date atau tanggal kadaluarsa. Tentu teman-teman banyak sudah mendengar, bahkan tahu tentang istilah expired date atau tanggal kadaluarsa. Expired date biasanya tercantum pada kemasan produk yang dikonsumsi seperti makanan, minuman, obat, dan lain-lain. Untuk produk obat, expired date adalah batas waktu penggunaan produk obat setelah diproduksi oleh pabrik farmasi sebelum kemasannya dibuka. Jadi, kalau kemasannya dibuka, gimana dong? Jadi gini teman-teman. Jika kemasan produk obat dibuka, maka batas waktu penggunaan obat tersebut berubah, yang disebut beyond use date. Beyond use date adalah batas waktu penggunaan produk obat setelah diracik, disiapkan, atau setelah kemasan primernya dibuka atau dirusak. Kemasan primer di sini berarti kemasan yang langsung bersentuhan dengan bahan obat seperti botol, ampul, vial, blister, dan seterusnya. Berbeda dengan expired date, BUD biasanya tidak dicantumkan pada kemasan produk. Di sini saya menyediakan 3 contoh obat, yaitu obat sirup penurun demam, antibiotik sirup kering, dan salep dalam bentuk emulgel. Ketiga obat ini memiliki tanda kadaluarsa obat masing-masing. Expired date obat sirup yaitu tanggal 24 Juli 2021, sedangkan expired date sirup kering bulan 6 2021. Dan expired date salep yaitu tanggal 5 Juli 2021. Untuk mengetahui BUD dari 3 contoh obat ini seperti ini. Yang pertama, pada obat sirup, di mana saya menggunakan obat sirup penurun demam. Terlebih dahulu, cari informasi BUD obat tersebut dari kemasan atau website resmi dari pabrik pembuat obat tersebut. Jika tidak ada, maka kita menggunakan prinsip USP. Untuk sediaan obat yang menggunakan cairan non-steril, BUD-nya tidak boleh lebih dari 14 hari setelah kemasan primernya dibuka, dan obat berada dalam penyimpanan stabil terkontrol. Yang kedua, sirup kering, di mana saya menggunakan antibiotik sirup kering. Obat sirup kering terlebih dahulu harus dilarutkan menggunakan air biasa, atau biasa disebut rekonstitusi. Rata-rata, sirup antibiotik diformulasikan dalam sediaan sirup kering dengan tujuan menjaga stabilitas sifat bahan aktif antibiotiknya. Untuk obat antibiotik sirup kering ini, BUD-nya dicantumkan di kemasan botol seperti ini. Pada kemasan tersebut dicantumkan, BUD antibiotik sirup kering tidak boleh lebih dari 7 hari setelah rekonstitusi. Yang ketiga yaitu salep atau semi padat. Pada obat salep, BUD-nya tidak dicantumkan pada kemasannya, sehingga kita menggunakan prinsip USP, yaitu sediaan non-steril semi padat, BUD-nya maksimal kurang dari 30 hari setelah kemasannya dibuka. Selain 3 sediaan obat yang saya jelaskan tadi, berikut ini beberapa contoh obat beserta BUD-nya. Tapi teman-teman, ada hal yang harus diperhatikan di luar dari batas waktu penggunaan obat seperti BUD dan expired date, yaitu jika obat mengalami perubahan warna, bau, rasa, walaupun BUD atau expired date-nya masih lama, sebaiknya jangan digunakan lagi.
Perubahan warna, bau, dan rasa obat bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti pengaruh lingkungan, dalam hal ini kelembapan, suhu, kontaminasi mikroba yang ada di udara, dan lain-lain. Untuk menjaga kualitas obat, kita harus perhatikan cara penyimpanan obat dengan benar, mencakup paparan sinar matahari, suhu, dan kelembaban penyimpanan. Untuk teman-teman yang menyimpan obat di rumah, perlu perhatikan hal ini ya. Simpan obat di tempat khusus berupa lemari, rak, laci khusus untuk obat, dan jauh dari jangkauan anak-anak. Simpan obat dalam wadah asli. Bila dalam blister, jangan dibuka dari blister, bila tidak akan diminum. Simpan obat di tempat yang terhindar dari paparan sinar matahari langsung, karena dapat merusak stabilitas obat. Teman-teman juga harus perhatikan, ada beberapa jenis obat yang harus disimpan pada suhu dingin, seperti suppositoria, insulin sebelum dibuka dari kemasan, tetes mata mini dos. Kemudian, jangan menyimpan obat di dalam mobil untuk waktu yang lama. Jangan meletakkan obat di atas barang elektronik yang bisa mengeluarkan panas karena dapat merusak obat. Tetap perhatikan batas waktu penggunaan obat yang teman-teman simpan ya. Karena obat yang sudah melewati batas waktu penggunaan lebih baik dibuang dan jangan disimpan lagi. Gimana nih teman-teman? Udah ada pandangan kan tentang perbedaan BioNews date dan expired date? Gimana? Udah nambah juga kan buat cara simpan obat yang baik dan benar itu kayak gimana? Nah, setelah ini tolong bantu Mega ya buat ngisi post test yang sudah Mega susun nih. Kemudian sebelumnya Mega berterima kasih sekali atas partisipasi teman-teman semua. Harapannya semoga edukasi yang kami berikan dapat bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Salam sehat teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.